mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya. Untuk kali ini kita akan belajar bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat bagian pertama. Materi matematika kelas 9 semester 1. Kompetensi dasarnya adalah 3.2. Menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyajiannya. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian persamaan kuadrat. 2. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara pemfaktoran. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan matematika yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X disebut variabel atau peubah, A, B adalah koefisien dari variabel, C disebut konstanta. Contoh persamaan kuadrat. Pertama, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 0, dan C sama dengan min 4. Contoh yang kedua, X kuadrat plus 2X sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 0. Yang ketiga, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Yang keempat, 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C sama dengan min 6. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai pengganti variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yaitu 1. Dengan cara pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Dengan cara pemfaktoran, jenis-jenis persamaan kuadrat yang dapat difaktorkan adalah 1. Bentuk AX kuadrat plus C sama dengan 0. Yang kedua, bentuk AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang keempat, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Pemfaktoran bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk memfaktorkan bentuk tersebut, marilah kita mengingat bentuk perkalian aljabar dua suku, yaitu X plus P dikali X plus Q. Hasilnya sama dengan X kuadrat plus PX plus QX plus P dikali Q, sama dengan X kuadrat plus P plus Q dalam kurung kali X plus P dikali Q, sama dengan X kuadrat plus BX plus C. Jadi di sini nilai P plus Q sama dengan B, nilai P dikali Q sama dengan C. Jika dibalik urutan dari bawah ke atas menjadi X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P dikali X plus Q, dengan nilai P plus Q sama dengan B dan P dikali Q sama dengan C. Cara ini disebut pemfaktoran.
Jadi, faktor dari x kuadrat plus bx plus c adalah x plus p dikali x plus q. Dengan syarat p plus q sama dengan b dan p kali q sama dengan c. Untuk contohnya, nanti kita bisa lihat. Pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sama halnya dengan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, mari kita mengingat bentuk perkalian berikut. Perkalian ax plus p dikali ax plus y sama dengan a kuadrat x kuadrat plus a bx plus a qx plus bq sama dengan a kuadrat x kuadrat plus p plus q dalam kurung kali ax plus p kali q sama dengan a buka kurung ax kuadrat plus p plus q dalam kurung kali x plus p plus q per a tutup kurung. Kemudian untuk a yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi ax plus p kali ax plus q per a sama dengan ax kuadrat plus p plus q kali x plus p kali q per a sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini nilai p plus q sama dengan b dan nilai p dikali q per a itu sama dengan c. Jadi faktor dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan ax plus p dikali ax plus q per a. Dengan syarat p plus q sama dengan b dan p kali q per a sama dengan c atau p kali q sama dengan a dikali c. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Mari kita jawab. Di situ terlihat A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 0, dan C sama dengan min 8. Sehingga 2x kuadrat min 8 sama dengan 0, kita keluarkan 2-nya, maka menjadi 2 dikali dalam kurung x kuadrat min 4 sama dengan 0. Persamaan ini akan senilai atau ekuivalen dengan x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Sama dengan x kuadrat sama dengan 4. Sehingga x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2 adalah akar-akar dari persamaan tersebut. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Mari kita jawab. Di situ terlihat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 6, dan C atau konstantanya 0. 3x kuadrat plus 6x sama dengan 0 akan senilai dengan 3x dikali dalam kurung x plus 2 sama dengan 0. Karena 3x kuadrat dan 6x itu FPB-nya 3x, maka 3x-nya dikeluarkan. Persamaan ini akan senilai dengan 3x sama dengan 0 atau x plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x sama dengan 0 atau x sama dengan min 2. Contoh berikutnya adalah untuk pemfaktoran x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus 12 sama dengan 0. Jawabnya adalah kita lihat dulu. Di situ A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 7, dan C sama dengan 12. P plus Q itu sama dengan 7 sesuai rumus. Kemudian P dikali Q itu sama dengan C sama dengan 12. Mari kita cari dulu untuk faktor dari 12, yaitu 1 kali 12 atau 2 kali 6 atau 3 kali 4. Perhatikan P plus Q-nya itu sama dengan 7. Maka pasangan bilangan yang sama dengan 7 jika dijumlah adalah 3 ditambah 4.
Sehingga nilai P sama dengan 3 dan Q sama dengan 4. Kemudian kita masukkan dalam rumus X plus P dikali X plus Q sama dengan 0. Sehingga menjadi X plus 3 dikali X plus 4 sama dengan 0. X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 4. Contoh berikutnya adalah bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Kita lihat di sini nilai A-nya sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. P plus Q sama dengan B sama dengan 7, dan P dikali Q sama dengan A dikali C sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita cari faktor dari 6, yaitu 1 kali 6 atau 2 kali 3. Yang jika dijumlahkan menghasilkan 7 itu adalah pasangan 1 dan 6. Sehingga nilai P-nya sama dengan 1 dan Q sama dengan 6. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Itu faktornya adalah AX plus P kali AX plus Y per A sama dengan 0. Sehingga menjadi 2x plus 1 dikali 2x plus 6 per 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang 2x plus 6 kita faktorkan, kita keluarkan 2-nya, itu menjadi 2 dikali x plus 3. Sehingga menjadi 2x plus 1 dikali 2 dikali x plus 3 per 2 sama dengan 0. Di sini di pembilang dan penyebut masing-masing bisa kita bagi. 2-nya kita coret. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2x plus 1 dikali x plus 3 sama dengan 0. Sehingga 2x plus 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya didapat x sama dengan min 1 per 2 atau x sama dengan min 3. Selanjutnya coba kalian kerjakan soal-soal di bawah ini sebagai latihan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut menggunakan pemfaktoran. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman kalian, juga boleh bertanya bagian mana yang kalian merasa belum paham. Demikian pelajaran kita